Tim SAR berhasil menemukan satu orang korban terseret arus di Pantai Petrus Caviar, Amban. Guna menunjang kegiatan anggota DPR Papua Barat, Gubernur Domingus Mandacan melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung DPR. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Aprilia Nikmur dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, tim SAR berhasil menemukan satu korban terseret arus di Pantai Petrus Caviar, Amban dalam kondisi sudah tidak bernyawa pada Selasa 3 Mei 2022 sore kemarin. Sebelumnya, korban atas nama Irfan Pasaribu, laki-laki umur 22 tahun, dinyatakan hilang terseret ombak di Pantai Petrus Caviar, Amban, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Timur, Selasa sore kemarin. Diketahui korban berenang di pesisir Pantai Amban bersama dengan rekan-rekan korban, namun korban terbawa arus lalu tidak lama tenggelam. Setelah mendapatkan informasi dari keluarga korban, sekitar pukul 17.30 tim SAR Manokwari langsung turun ke lokasi untuk melakukan pencarian. Dan selama hampir kurang lebih 1 jam menyusuri lokasi tenggelamnya korban, akhirnya tim SAR yang berjumlah 14 orang ditambah dengan keluarga korban berhasil menemukan korban pada pukul 18.30 di sekitar lokasi dalam keadaan sudah meninggal dunia. Selanjutnya, korban atas nama Irfan Pasaribu langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak rumah sakit. Sementara itu, alut dan palsar yang digunakan yaitu satu perahu karet, rescue car, palsar evakuasi, palsar medis, dan peralatan COVID-19. Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR dinyatakan selesai. Melalui rilis, Kepala Basarnas Manokwari berharap jika ada informasi yang membutuhkan bantuan Basarnas terkait kecelakaan pelayaran maupun membahayakan jiwa manusia di area Manokwari dan sekitarnya dapat menghubungi emergency call 115 dan telepon ke nomor 0986 2210 150. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, untuk menunjang kegiatan anggota DPR Papua Barat, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung DPR Papua Barat. Gubernur berpesan, bangunan wakil rakyat harus memiliki ciri khas yang berasal dari kabupaten kota di Provinsi Papua Barat. DPR Provinsi Papua Barat saat ini belum memiliki gedung yang representatif. Untuk bangunan sementara yang digunakan oleh DPR Papua Barat merupakan bangunan Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat yang dipinjamkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Rabu 4 April 2022, pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung DPR Papua Barat yang beralamat di Andai 1, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Pembangunan kantor DPR Papua Barat direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 6 hektar. Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor dalam sambutannya mengatakan, pembangunan gedung DPR Papua Barat sangat diperlukan untuk menunjang kinerja pimpinan dan anggota DPR Papua Barat, serta Sekretariat DPR Papua Barat, sehingga kinerja DPR Papua Barat ke depan akan dilaksanakan lebih baik lagi. DPR ini sangatlah perlu untuk menunjang kinerja pimpinan dan anggota DPR Papua Barat, serta sekretariat dalam kinerja pelaksanaan tugas fungsi masing-masing. Kami yakin kenyamanan dalam kerja sangatlah mempengaruhi etos kerja kami guna mewujudkan kinerja yang lebih baik sebagai wakil rakyat di Provinsi Papua Barat. Tugas dan tanggung jawab kami akan dipertaruhkan dalam gedung kantor DPR Papua Barat ini. Tentu rencana pembangunan kantor DPR Papua Barat akan memberikan dampak positif dalam tugas dan tanggung jawab kami dalam bekerja nantinya berbagai wakil rakyat, nantinya sebagai wakil rakyat yang akan menumpang. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya mengatakan pembangunan kantor DPR Papua Barat kita di daerah harus memulai terlebih dahulu sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Selanjutnya baru kita minta dukungan dari pemerintah pusat, sehingga kantor DPR dapat dibangun dan bisa selesai tepat waktunya. Ya, terima kasih. Kita sudah koordinasi baik dengan Bapak Ketua DPR dan hari ini kita bisa
ada bersama untuk memulai meletakkan batu pertama pembangunan kantor DPD Provinsi Papua Barat. Jadi kita harus mulai dulu, mulai sehingga setelah mulai mungkin dokumen-dokumen hari ini kita lengkapi lagi, kita tunjukkan lagi ke Kementerian Lembaga terkait Jakarta lagi untuk bisa mendapatkan perhatian sehingga ini gedung ini bisa dibangun oleh pemerintah pusat ataupun ada dukungan juga dari pemerintah pusat. Tapi kita harus daerah memulai dulu. Gubernur berharap bangunan milik pemerintah yang sudah dibangun dengan anggaran yang begitu besar diharapkan ke depan seluruh elemen masyarakat agar dapat menjaganya dengan tidak melakukan pengrusakan kepada aset-aset pemerintah yang dibangun di Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa Gereja Pekebaran Injil Jalan Suci Setanah Papua menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda ketiga Setanah Papua tahun 2022 yang dipusatkan di Sorong, Papua Barat. Sebanyak 18 cabang Gereja Pekebaran Injil Setanah Papua mengikuti rapat kerja daerah Rakerda ketiga Setanah Papua di Sorong selama 2 hari dari tanggal 2 dan tanggal 3 Mei 2022. Berlangsung di kantor pusat pengurus daerah GPI Jalan Suci di Tanah Papua. Rakerda ketiga ini dengan mengambil tema bahwa kami berdiri dalam satu roh dan sehat sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Filipi 2 ayatnya 27b. Sekretaris Daerah GPI Jalan Suci di Tanah Papua Penatua Arius Safkaur mengatakan tujuan dari Rakerda ketiga sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga Gereja Pekebaran Injil Jalan Suci yang telah disepakati melalui program kerja 4 tahunan. Menurut dia, saat ini program kerja GPI Jalan Suci sudah memasuki tahun keempat dan melakukan evaluasi seluruh program kegiatan yang dituangkan dalam arah kebijakan gereja yang sudah dilakukan, namun ada program yang terkendala akibat pandemi COVID-19. Untuk itu ia berharap dalam rapat kerja daerah seluruh masukan, seluruh isu permasalahan yang disampaikan akan menjadi rekomendasi yang akan dibahas pada persidangan ilahi, akan dilakukan berjenjang mulai dari sinode, akan digelar pada bulan Agustus 2022, dan setelah itu akan dilakukan pada bulan September di pengurus daerah di seluruh Indonesia, lebih khusus di Tanah Papua. Yang akan lebih prioritas akan kita bicara adalah masalah pelayanan. Dan memang tujuan dari misi gereja ini adalah lebih kepada pelayanan, visi pembangunan tubuh Kristus di Tanah Papua, dan arah kebijakan daripada gereja itu yang akan dibahas pada sesi pelayanan. Sedangkan dari sisi aspek organisasi, kita akan merujuk kepada visi misi dan arah kebijakan gereja yang kita sudah tuangkan di dalam program kerja tahunan, dan hari ini kita akan melakukan evaluasi dari tahun pertama. Arius menambahkan dari catatan statistik Gereja Pekebaran Injil, jumlah jemaat di Tanah Papua sebanyak 15.000 jemaat yang tersebar di 18 cabang GPI Jalan Suci. Sementara itu, Ketua Panitia Penatua Sarman Kubewa berharap Rakerda tersebut dapat menghasilkan program gereja dari hasil keputusan peserta yang akan ditindaklanjuti. Ya, harapan kami terkait dengan rapat kerja ini, pengurus dapat menindaklanjuti setiap program-program yang merupakan hasil keputusan. Jadi kami rapat ini tidak sia-sia, tapi ada tindak lanjut dan outputnya ada suatu perkembangan rohani yang betul-betul jemaat yang ada di cabang-cabang, khususnya 18 cabang ini betul-betul melihat kenyataan dan menikmati perubahan-perubahan yang terjadi dalam pekerjaan Tuhan. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, momen Hari Raya Idul Fitri, Pangdam 18 Kaswari berharap prajurit Kodam 18 Kaswari harus bekerja lebih baik untuk melayani masyarakat di Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Pangdam 18 Kaswari Mejen TNI Gabriel Lema saat pelaksanaan halal bilhalal bersama seluruh prajurit dan keluarganya di Aula Makodam. Sebelumnya dilaksanakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah yang digelar di lapangan Makodam 18 Kaswari, Senin 2 Mei 2022.
Dalam kesempatan itu, Pangdam hadir bersama Ketua Persid Nyonya Alin Gabriel Lema beserta para pejabat Kodam, menyapa prajurit dan keluarganya yang sedang berhari raya dengan saling meminta dan memberi maaf untuk melengkapi hari kemenangan setelah berpuasa selama 1 bulan lamanya. Melalui momentum perayaan Idul Fitri dapat menjadi penyemangat kita untuk bekerja lebih baik lagi. Kita harus selalu berpikir dan bergerak cepat. Kapan perlu berlari untuk memajukan satuan ini agar kualitas dan kemampuannya selalu meningkat. Mari bersama rayakan Hari Kemenangan dengan sukacita, dengan semangat kebersamaan untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilianik Mur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.